Selamat pagi saudara-saudari semua. Kita merenungkan di kitab 1 Petrus pasal 5 disampaikan oleh Pastor Jason. Dan di 1 Petrus ini surat yang terakhir. Eh, Kitab 1 Petrus ada tujuannya sendiri, sebab dia terlebih dahulu menulis bagi para orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, di Galatia dan lain di Asia Kecil dan lain-lainnya. Yaitu surat ini disebarkan bagi para murid-murid jemaat yang tersebar di berbagai tempat di Asia Kecil dan sampai sekarang. Dan apa yang masih ada tersimpan dalam hati, saya merasa ada beberapa gambaran yang penting, seperti doa di Taman Getsemani, di saat itu Yesus berdoa dan para murid-muridnya tertidur. Dan Yesus berkata, apakah kamu tidak dapat berjaga-jaga bersamaku? Ini yang disampaikan di kitab 1 Petrus di pasal 4. Sebab di situ berjaga-jagalah, sebab hampir akan berakhir, dan yang penting yaitu untuk saling mengasihi, dan ini yang penting di pasal keempat, untuk kita berjaga-jaga, sebab waktu Tuhan sudah dekat. Kita harus saling mengasihi, sampai di pasal kelima, di mana kata-kata yang terakhir di dalam hatinya itu juga mengingatkan gambaran yang terakhir, dan ini sangat penting. Seperti kita terpikir kembali waktu kita sekolah di sekolah SD, SMP, sampai di perguruan tinggi, di 6 tahun di sekolah SD cukup panjang, dan di sekolah menengah 6 tahun dan juga cukup panjang. Dan apa yang masih kita ingat? Mungkin 10 jari kamu hitung sudah cukup. Tidak usah 5 jari juga selesai untuk dihitung. Yang kamu ingat paling 2-3 poin juga itu sudah banyak, dan ini bisa masuk dalam ya ini gambar ini kita katakan masih tersimpan dalam bertahun-tahun, dan ini sangat penting. Dan gambaran ini menjadi pegangan yang dipegang oleh Petrus, dan sampai di pasal ini saya memberikan tema penderitaan sementara mendapatkan bagian yang kekal. Ayat keempat, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak layu. Dan juga di ayat yang ke 10, dalam Allah sumber sejahtera, karunia yang memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguat, dan mahkotakan
mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lama. Di sini mengatakan waktu kita menderita, waktu kita mengikuti bersama dalam penderitaan Kristus, ada roh penderitaan yang mengikuti kita, dan penderitaan yang akan kita hadapi sementara, dan kita akan menuju pada yang kekal. Ini adalah yang garis akhir. Tema dibagi dari 2 bagian di akhir hari ini. Penderitaan yang kita pikirkan, apakah itu penganiayaan, penindasan dari pemerintahan Roma, melarikan diri? Ini penderitaan yang kita pikirkan. Ini juga benar. Dan sampai di pasal 5 ada keunikan. Ayat pertama. Aku menasehatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Petrus adalah penatua dan menasehati para penatua. Dia adalah saksi penderitaan Kristus. Dia juga menderita. Kristus dimuliakan. Dia juga tahu bahwa dia juga akan mendapat kemuliaan. Dan di antara para penatua, mereka menutup pintu dan berbicara bahwa kita berjalan dalam jalan yang sama. Salah satu di luar menghadapi penganiayaan, di satu pihak pengembalaan itu sangat menderita, sangat sulit dan sangat menderita. Mengapa saya mengatakan bahwa mengembalakan itu susah? Harus menderita. Karena bisa menderita itu banyak orang tidak mau mengembalakan. Jadi dikatakan untuk tidak mau mengembalakan. Bahkan mengembalakan ada mahkota. Mahkota yang tidak dapat layu. Kamu bayangkan kalau Allah memberi mahkota bagimu, ini hal yang tidak sederhana. Ini mahkota yang kekal, yang bisa dibawa sampai ke surga. Perkara ini adalah mengembalakan. Waktu kamu mendengar untuk harus mengembalakan, dan ini nasihat yang terakhir, dan mengatakan bahwa ada mahkota. Jadi mengembalakan itu tidaklah mudah. Jadi dikatakan mengembala hampir sama untuk mendekat pada penderitaan, sebab sangat mengasah orang. Dan apa yang kita asah? Di sini saya kembali merenungkan, yaitu mengasah hati sendiri. Mengasah hati kita. Saya merasa di sini Petrus ada gambaran yang spesial. Pertama, yang seperti katakan, yaitu akan mendapat mahkota. Saya merenungkan bahwa Yesus tidak mengatakan hal ini. Yesus berkata kepada Petrus, apakah kamu mengasihi lebih dari semua ini? Kemudian gembalakanlah domba-dombaku. Ini dikatakan dalam 3 kali. Jadi Yesus berkata kepada Petrus, gunakan untuk mengembalakan, untuk menanggapi kasihku kepadanya. Petrus sangat mengasihi Yesus dan dia berpegang pada ini dan dia mengembalakan. Jadi dia sangat
mahir dalam menginjilkan, kamu melihat dia menulis surat 1 Petrus dan cara tulisnya itu sangat bagus, dan apa yang ia pegang yaitu mengembalakan. Dan dalam proses pengembalaan dia tahu bahwa akan menerima mahkota. Saya meneliti di tempat yang lain, bagian yang lain tidak ada mengatakan mahkota mengembalakan ada mahkota. Ini kespesialan dari Petrus. Demi menanggapi kasih dia mengembalakan, dia tahu bahwa dia akan mendapat mahkota kemuliaan. Dan di sini waktu mengembalakan dia tahu bahwa dalam jiwa kita harus banyak yang untuk dibenarkan. Mengapa harus mengembalakan? Saya waktu mengembalakan, waktu itu saya di Taiwan, pendeta menyuruh saya bangkit menjadi ketua sel. Waktu itu saya pun taat dan kemudian saya mulai mengembalakan. Setelah saya mengembalakan setahun kemudian baru menemukan bahwa mengembalakan tidak bisa untuk berhenti, harus mengembalakan seumur hidup. Ini waktu saya mulai mengembalakan, kemudian saya mulai merenungkan, bisa diterima seperti kita memelihara anak-anak, menjaga anak-anak gembira, terus mengembalakan. Dan dari kitab Petrus ini saya menemukan terhadap Petrus dalam hal pengembalaan, pengenalannya sangat dalam. Ayat kedua, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Tidak dipaksa. Mungkin tujuan kita waktu kita ngembalakan, sifatnya ada yang juga dipaksa. Merasa dipaksa itu merupakan pengharapan kita dari ketua sel terhadap, seperti ayah ibu kita mengharapkan kita agar kita ingin agar dia gembira, maka kita pun ikut mengembala walaupun tidak sukarela tapi secara terpaksa. Atau sekolah teologi harus mengembalakan baru bisa untuk lulus, maka harus mengembalakan. Jadi seperti dipaksa dengan syarat untuk mengembalakan. Sesungguhnya di sekolah teologi bukan untuk memaksa para pelajar. Cara pikir di sekolah Alkitab itu sangat mudah, seperti para pemimpin di pemasaran atau tempat kerja. Siapa yang bisa jadi pemimpin? Yaitu ada orang mengikutimu, kamu bisa disebut pemimpin. Kalau kamu sering manggil orang tetapi tidak ada orang mengikuti, kamu bukan seorang pemimpin. Jadi pemimpin ada orang yang mengikutimu. Kami hanya menggunakan sebagai syarat dari
kelulusan bahwa kamu ada orang yang mengikutimu, tetapi akhirnya ini berubah menjadi seperti dipaksa, jadi tidak berdaya, ya, harus mengembalakan. Jadi ini dipaksa. Mengembalakan dipaksa itu harus berusaha, jadi merasa lelah. Seberapa usahamu nanti akan tambah tidak bisa punya tenaga. Sekarang kamu berpegang ketat, nanti kamu akan melepaskan dengan leluasa sebab kamu terpaksa. Petrus berkata, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Kata ini sangat gampang, tetapi sampai pada titik poin. Seperti di grade 611, kalau tidak mengembalakan sepertinya tidak dapat bertahan. Ini yang pernah saya dengar. Seperti ada angin yang mendorongmu harus melakukan. Kalau demikian itu tidak bisa bertahan lama. Jadi Petrus berkata janganlah demikian. Kemudian dikatakan dengan kehendak Allah. Dia kehendak Allah di sini dengan kehendak Allah, yaitu bagaimana Allah membimbing kita, demikian juga kita membimbing anggota sel kita. Jangan terpaksa, dan juga jangan karena mau mencari keuntungan. Rupanya mengembalakan ada punya tujuan yang lain. Ada orang merasakan kalau mengembalakan bisa membawa banyak keuntungan. Keuntungan dalam keuangan, punya keuntungan yang lain. Seperti anggota selmu sangat banyak, maka kamu merasa bangga, merasa ada keberhasilan. Kita ya karena mengasihi Yesus, tetapi karena kita mengasihi Yesus, kita mengembalakan, tetapi bisa tercampur dengan keinginan yang lain. Mungkin kamu berkata mengembala jumlahnya lebih banyak, saya punya posisi yang tinggi dan saya punya kedudukan, maka merasa bangga. Awalnya karena saya mengasihi Yesus, saya mengembalakan, sekarang menjadi anggota sel saya untuk berkembang biak, bertambah banyak. Maka menambah kedorongan yang demikian. Jadi mengembalakan ada kesulitan, mudah untuk dibelokkan, mudah dipaksa dari yang atas, atau demi untuk mengambil hatinya, kita memaksa diri kita. Mungkin juga oleh karena pengaruh dari yang atas mempengaruhi kemampuan kita dalam mengembalakan, atau juga oleh karena diri kita sendiri demi mencari keuntungan untuk mengembalakan. Dalam ingatan saya, dalam 20 tahunan mengembala, saya sangat berusaha dalam 3 kali yang lebih sangat berusaha maksudnya diawali dengan 1-2 jam berdoa roh, kemudian mulai mempersiapkan
dan mulai membayangkan di mana perkumpulan dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Saya ingat ini punya 3-4 kali akhirnya juga menghasilkan yang tidak baik. Kemudian pertama saya merasakan di mana kesalahan saya, dan saya mulai memperbaiki dan saya mulai berusaha lagi, tapi tidak bisa berhasil. Bertahun-tahun mengembalakan, saya sangat ingat akan saya berusaha dalam menggembalakan 2-3 kali ini, sangat saya ingat, dan kesimpulan terlalu mengeluarkan tenaga, membawa kekuatan yang besar, sepertinya Tuhan tidak berkenan, dan merasa dalam membuka sel grup merasa kosong, dan sekarang lebih leluasa. Apa yang ada itu saya gembalakan. Terlebih dahulu saya telah berjanji 30 tahun sampai 50 tahun untuk terus mengembalakan. Ada anggota saya pertama kali, dia masih ada di sini dan dia telah ikut kumpulan sel saya 50 tahun. Jadi maka saya katakan saya mengusah 50 tahun perlahan-lahan, harus dengan sukacita, dan setiap pertemuan ada iterasi yang baik, maka begitu merasa nyaman, kamu nyaman, semua orang juga merasa nyaman. Jangan dipaksa, dan juga jangan untuk kepentingan sendiri. Pada saat kamu dipaksa atau untuk kepentingan sendiri, maka kamu akan berusaha sekuat tenaga, dan kamu akan menekan orang yang di bawahmu. Maka dikatakan di ayat ketiga, jangan kamu berbuat seolah-olah mau merintah atas mereka. Jadi di sini Petrus sangat jelas terhadap pengembalaan. Dia menyatakan hati kita dan membereskan tujuan dari kita mengembalakan. Dia mengatakan hendaklah kamu menjadi teladan, itu sudah cukup. Kamu sebagai orang Kristen, di rumahmu ada kesaksian, di tempat kerja ada kesaksian, di gereja ada kesaksian, itulah menjadi teladan. Kita terhadap orang lain juga masih ada pengaruh. Bagian yang baik itulah teladan. Seperti kita katakan Pastor Joshua, dia orang yang sederhana dan mudah untuk ditindas orang. Ini adalah teladan yang sederhana. Pastor Joshua mengasihimu, itu juga teladan, dan Pastor Joshua punya iman, ini merupakan teladan. Dan Pastor Joshua suka berolahraga, juga merupakan teladan. Waktu dia berdiri, dia orang yang beriman, dia orang yang mencintai istri, dia orang yang mengasihi, sangat suka pada firman Allah. Orang yang dia juga merendahkan diri, inilah teladan. Yang penting yang waktu kamu berdiri, apa yang kamu berikan. Mungkin waktu kita berdiri keluar agak penakut atau mudah berpikiran negatif, mudah menghakimi. Dikatakan ini juga
teladan yang buruk, dan ini juga bisa membawa pengaruh. Dan pengaruh ini secara otomatis akan diteruskan pada generasi berikut. Barusan putra saya berkata dia merasa tidak bisa berhenti untuk berpikir. Dia mencari terus apa untuk sesuatu dipikir. Saya mendengar demikian, saya merasa, kamu sungguh anakku. Lagi pula saya tidak perlu untuk mengajarnya. Saya tidak pernah memberitahukan bahwa saya terus berpikir. Dan hal ini terus diteruskan padanya, dan saya menemukan tidak perlu banyak bicara. Yang baik, yang buruk kamu teruskan. Kamu bisa teruskan. Ini adalah DNA. Iya. Jadi Petrus berkata, kan mengembala ada mahkota, tapi kamu bertugas untuk menjadi teladan. Jiwamu harus sehat. Jangan merasa dipaksa atau demi untuk diri sendiri, dan jangan hanya di situ memerintah anggota selmu. Itu akan menjadikan penderitaan bagi mereka. Mungkin dia berpikir untuk keluar dari sel grup juga dia takut setengah tahun. Mungkin lagi harus berdoa puasa. Mungkin berkata pada temannya, saya mau berkata kepada ketua sel, saya mau pindah sel grup, mohon kamu berdoa bagiku. Kita jangan demikian. Kita berkata kalau dia mau pergi, baiklah, pergilah. Baik, pergilah. Ya. Dia setelah memberanikan diri, kemudian kamu berkata kamu tidak tahu berterima kasih, maka dia akan lebih menderita. Jadi kita harus leluasa. Kasihilah dia. Kasih dia. Sebab Yesus mengasihi kita dan kita mengasihi Yesus. Jadi kamu datang, aku mengasihimu. Paling kamu merasa pelayananmu kurang baik dan saya harus menerima diriku sendiri. Maaf membuatkan kamu kecewa, menuntakan waktumu, kemudian tutup. Itu sangat baik. Ini pengajaran Petrus. Pertama, menurut kehendak Allah mengembalakan saling untuk dikatakan untuk saling merendahkan diri. Karena yang muda harus tunduk pada yang tua. Yang tua disebut yaitu penatua. Dan penatua harus mengembalakan, dan yang orang-orang muda harus tunduk pada orang penatua. Semua harus merendahkan diri. Yaitu di mana gambaran di mana Yesus di situ dengan berikat pinggang merendahkan diri untuk membasuhkan kaki para murid-muridnya. 6 sampai dengan iman melawan iblis, Tuhan akan menguatkan. Ayat ke-6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Merendahkan diri. Kita harus taat di bawah tangan Tuhan yang kuat.
yaitu di mana Allah meletakkan di tempat itu ada keputusan dari Allah. Kita harus tunduk. Jangan pergi, jangan menentang. Kita tetap dengan tentram ada di tempat itu, maka disebut dengan mendekatkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita taat di bawah tangan kuat Tuhan yang kuat? Ayat ke-7, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu, yaitu kekhawatiran kita serahkan kepada Allah. Kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, yaitu kita tahu bahwa Allah yang berkuasa atas segalanya, maka janganlah khawatir. Sebab di bawah tangan Tuhan yang kuat. Jadi kamu harus percaya Tuhan melihatmu. Tuhan melihatmu. Seperti saya merasa setiap tindakan saya, istri saya juga tahu. Saya merasa saat itu saya belum lagi bergerak, Tuhan sudah tahu. Jadi merasa apa yang perlu dikhawatirkan, sebab Tuhan tahu. Tuhan melihatmu, aku dengan aman di situ. Waktu kamu ada perubahan, Dia akan memberitahumu, maka kamu tidak akan khawatir. Dulu saya waktu menangani sekolah Alkitab itu kuliah Alkitab merasa sangat besar tekanan. Sampai pada saya dihajar Tuhan. Dan suatu hari Tuhan bertanya padaku, kamu bisa menggerakkan orang saudara-saudari untuk menyuruh dia sekolah Alkitab mah? Aku berkata tidak bisa. Kamu bisa memanggil para pengkhotbah dari luar untuk mengajar di kuliah mah? Aku bilang tidak bisa. Kemudian bertanya, apakah kamu yang memberi gaji pada guru? Juga tidak. Dan yang saya sibukkan itu apakah penting? Saya berpikir juga tidak begitu penting. Begitu tidak penting, membuat diri sangat susah. Perlahan saya mulai belajar bahwa kuliah teologi itu milik Allah dan saya serahkan kepadanya. Maka kamu di situ merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saya bahkan merasa bahwa Tuhan ingin menangin saya lebih tegas lagi. Dikatakan 2 kali kamu hampir mati, aku yang menyelamatkanmu. Apa yang bisa kamu untuk pegang teguh? Saya pikir ya benar. Kalau Dia tidak menyelamatkan aku, kalian sudah ikut upacara dukaku. Hari saya bisa hidup ini merupakan keberuntungan. Apalagi yang bisa saya untuk banding-bandingkan. Jadi bisa percaya Tuhan ini merupakan sangat bersyukur bisa menjadi orang pastor. Itu sangat bersyukur bisa datang ke Hong Kong, tidak bisa berbahasa Kantonis, bisa Melayu juga itu juga bersyukur. Istri saya tidak menjanda, itu juga bersyukur. Pikir itu juga sangat menggembirakan. Kamu tahu bahwa Tuhan yang melihat, yang menjaga.
sebab Tuhan yang memelihara. Dapat berita seorang saudari karena kanker dia meninggal. Saya mendengar, saya juga merasa juga sedih. Anggota keluarganya oleh karena itu saudari yang meninggal itu, oleh karenanya ayah ibu suaminya semua percaya Tuhan Yesus. Saya berpikir ini pasti hal yang menggembirakan bagi saudari ini. Mungkin dia sampai umur 80-90 tahun dia tidak bisa melihat perkara ini, tetapi karena dia menderita kanker, ayah ibunya, istri, suaminya mengalami Tuhan, kemudian mereka pun dibaptis. Ini merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, yaitu kehidupan kita punya perkara di diri kita sendiri, dan Tuhan lewat perkara itu menjadikan akhir yang indah. So, kita percaya Tuhan, apa yang perlu kamu khawatirkan, sebab Tuhan memelihara. Kita harus merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Setiap hari adalah anugerah. Setiap hari juga itu dia memelihara kita. Oleh karena itu, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Ada iman, ada si iblis. Tetapi pada saat kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat dengan iman untuk melawan iblis, kemudian kita bisa terus mengikuti Tuhan dan mendapatkan mahkota kemuliaan. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita, dan kita menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan, kami bersedia taat di bawah kuasa-Mu dengan anugerah-Mu, agar kami setia mengikuti-Mu, taat kepadamu dan menjadi milik-Mu. Haleluya.
亚，主耶稣是我们的榜样。 Tuhan 主 ini 也用 doa 好多好 kami. 多的牧人，好多 Banyak penggembala-penggembala kerendahan hati menjadi teladan bagi kami. Kami bersyukur, dan mari kita bersyukur Tuhan memberikan kita teladan. Kita bersyukur untuk memuji Tuhan. Ya, kadang kita merasa kita sendiri juga egois. Tuhan tolong kami, dan kami mau belajar menjadi untuk mendengar dan untuk kami mau taat di bawah tangan Tuhan. Kami bersyukur, kami mau belajar, dan Engkau memberikan kami. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Serahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan, sebab Ia memelihara kamu. Tuhan, kami mau belajar seperti Petrus. Dia sebagai teladan, dia mengalami kadang juga turun, tetapi dia taat di bawahmu. Segalanya dia serahkan di dalam tanganmu. Mungkin bagi kami juga mengalami kesulitan, kekhawatiran, atau seperti para umat Kristen masa itu dianiaya, tapi hari ini Tuhan mengajar kami untuk merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Mari kita sujud, atau kita bisa duduk, kita berdoa. Kita berdoa, kita merendahkan diri. Segala kekhawatiran, beban kita serahkan pada Tuhan.
到嘅事情，第一時間就覺得自己做唔好，第一時間咧裏面就會有控訴嘅聲音，覺得自己咧冇呢個能力，覺得自己咧做出嚟嘅嘢唔好，主要呢啲咧都係孩子嘅驕傲，看自己嘅能力，冇將自己全然都去交俾你，主要係你加俾我力量，係你賜我能力，但我卻係咧常常喺憂慮嘅裏面，第一時間咧裏面就會有好多嘅控訴，覺得自己好差。主要我將呢啲嘅心思一定交俾你，再一次回轉向你。神咧，你係俾力量我嘅神。神咧，你話你係我揀選我，你讓我咧輕省。主要求你幫助我，除去呢啲自卑嘅想法，單單嘅依靠你，讓我服侍更輕省、更喜樂、更自由，就喺你嘅帶領嘅裏面享受於你嘅同在。主要神你哋我需要你。神啊，常常你都會好憂慮咧，喺我嘅健康，我點樣可以健康啲？我點樣咧可以你嘅身體會好啲？點解你嘅身體會好？神啊，裏邊咧都會好多時候有無形嘅壓力去諗點算點算點算，唔單止你為咗自己嘅身體嘅健康去謀算，亦都你為咗咧真係前景，亦都會諗着屋企嘅家人嘅身體嘅健康點算，可以點樣做？好似咧呢啲一切嘅嘢咧都唔喺我掌握嘅裏邊，亦都唔能夠咧我去點樣去計劃，點樣去謀算。但係咧就好常咧憂慮就會有突發嘅事情發生，好常你嘅憂慮咧就係咧我唔能夠應付嘅事情會出現，而當中咧我好似咧要做好多嘅預備，亦都咧真係咧喺心裏邊咧有好多嘅壓力。神啊，裏邊咧真係我將呢啲嘅壓力係交俾你，將你真係咧無論孩子嘅健康，甚至乎屋企人嘅健康咧都放喺你嘅裏邊，因為神啊，你話我哋每一個動作串流都係在乎你，神啊，你知道一切嘅時候，主啊，我就將呢啲嘅憂慮咧去交俾你，亦都咧為咗你以後嘅生活你都會有壓力，無論你喺看見經濟嘅裏邊好似越嚟越嚴峻，究竟嚟緊係會發生緊啲乜嘢事？世界又會不停聽到好多唔同嘅信息嘅時候，神啊，裏邊咧都會有好多嘅計劃，都會好多嘅諗法。如果冇咁點算？如果唔夠咁又會點算？我應該點樣去做？神啊，好多時候咧眼睛咧都會看住呢個世界，看住呢個世界唔同嘅信息嘅時候，主啊，我個心就亂，主啊，我個心就好似咧好不安。主啊，我都將呢啲嘅一切嘅交俾你。神啊，你係護養活麻雀嘅神，神啊，你點會唔護養活我？主啊，你親自嘅去幫助孩子，讓孩子嘅心單單嘅喺你嘅裏邊去仰望你，相信你就係一個創始成終嘅神。你看見今天每一個屬你嘅孩子，主啊，我哋都放喺你嘅。 Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan, ampuni kami. Kami dulu merasa kami benar sendiri, kami tidak percaya Tuhan Engkau memelihara kami. Banyak perkara kami yang tanggung sendiri. Tuhan, kami berdoa dan segala perkara ini kami berbawa di hadapan-Mu tapi di salah satu pihak kami sendiri yang menanggungnya. Sesungguhnya kami tidak seluruh mempercayakan padamu, Engkau yang menjaga, memelihara kami, dan bahkan kami mengandalkan diri kami sendiri. Ampunilah kami Tuhan. Kami menggunakan cara kami untuk menyelesaikan perkara satu persatu, kekuatan dan beban kami tambahkan di pundak dan hati kami. Tuhan, ampunilah kami. Di hari ini kami tahu bahwa kami harus merendahkan diri di bawah tangan-Mu yang kuat. Tangan-Mu tidak menindas kami, tetapi Engkau yang menopang kami. Tuhan, setiap hari Engkau menjaga kami. Engkau melihat akan keperluan kami. Engkau tahu akan kesusahan kami. Dan hari ini kami
Kami bersedia menyerahkan seluruh kekhawatiran beban kami kepada Engkau. Engkau mendengar doa kami. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan memuji Engkau. Kita serahkan segala kekhawatiran kita pada Tuhan. Kami serahkan segala kekhawatiran kami kepadamu. Tuhan, Engkau memelihara kami. Kami berdiri di sana sebab Engkau yang memelihara kami. Engkau yang ambil alih segala kekhawatiran segala perkara kami. Kami ada di sini pada saat kami serahkan kekhawatiran kami kepada Engkau. Engkau yang memelihara kami, tahu Engkau yang memelihara kami dari setiap masa baik kami sini, keturunan kami semuanya. Engkau yang memelihara kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Saudara semua, gereja 611 ada gereja sel, ketua sel atau sel grup kita yang bagi sel kita. Saya mengundang kalian tujuan yang untuk saya bersyukur memberi kesaksian bagi orang. Siapa 7 angka yang sempurna. Kita mengadakan bahwa agar setan tahu bahwa gereja sungka untuk mengembalakan. Aku level yang mendeklarasikan saya lewat mengembalakan Tuhan mengubah hidup saya sehingga hidup saya semakin menyerupai Dia. Aku waktu saya mengembalakan, saya deklarasikan sebab gembala saya sehat-sehat dan mengasihi saya.
Asia yang lain saya menyatakan di hadapan Tuhan kebaikan yang saya dapat dalam mengembalakan, dalam saya melihat diri saya sendiri celah dan mengembalakan saya juga semuanya itu dibebaskan aku Fangfu yang saya nyatakan dalam mengembalakan mendapatkan untuk kesan di Bangtong mengembal selalu mengingatkan saya sehingga kehidupan saya seperti Kristus. Saya dikasih dan dikasihi, dan juga saya didengar. Saya dalam nama Yesus mendapatkan kebaikan dan melihat mujizat dan melihat Tuhan di pada saudara, bahkan hidup saya sendiri mengalami dari kekalahan menjadi kemenangan diubah. Jadi saya menyatakan dalam pengembalaan saya mempunyai telinga yang mau mendengar, dan juga saya lebih lagi mendengar suara hati anggota sel, dan puji Tuhan saya bisa mengembalakan karena anugerah Tuhan. Saya bisa berdiri dalam mengembalikan oleh karena Tuhan memberikan mahkota yang diberikan Tuhan. Saya melihat anggota sel satu persatu kembali pada Tuhan. Haleluya. Kita tahu bahwa gereja milik Tuhan harus bangkit dalam mengembalakan. Tuhan, Engkau mendengar pujian kami pada Engkau dan deklarasi kami gereja 611 adalah gerejamu, gereja sel grup. Tuhan berkata padamu, kami bersedia Tuhan menurut kehendak kamu kami mau mengembalakan. Kadang sukacita Engkau akan mengurapi kami dan Engkau memperlengkapi kami. Kami bersyukur dan terima kasih, berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dan terima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkatimu, sebab Tuhan telah
menggenapi bagimu. Pada saat kekhawatiran kau serahkan padamu, Tuhan Dia memeliharamu, Dia memperlengkapimu, meneguhkanmu agar kamu bisa berdiri dengan kokoh, sebab Dia Tuhan dan Allahmu. Dalam situasi apapun, Dia menguatkanmu, bahkan kau mau begitu untuk mengembalakan dan dalam memberkatimu semua ketua sel kekuatan dalam mengembalakan dan karunia kasih semua yang kamu perlu ke Tuhan menambahkan bagimu dan memberkatimu. Saudara-saudari semua, pada saat kamu merindukan untuk mengenal Tuhan membawakan kawanan domba bagimu, oleh karenamu mereka juga diberkati. Dalam nama Yesus memberkati, katakan bersama amin. Segala pujian bagi Yesus. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.